Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sahri Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian serta dosen pembimbing kita, Dr. Lisna Anissa S. Nurse MK. Saya Fatahila bersama dengan anggota kelompok 5 The Wonderful akan mempresentasikan tentang materi Parkinson. Presentasi yang akan kami berikan kali ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada teman-teman sekalian. Untuk anggota di sini bisa dilihat dari slide selanjutnya. Ada Hani, Rahmani, Nur Japira, Ramana Dikda, Sadam, Lahmi, Silvia Dinda, Fatahila, saya sendiri, Hilman Lesmana, Yuliana Ambarwati, Hani Nuraini. Lalu untuk materi pertama ada saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian. Di sini ada pengertian tentang penyakit Parkinson adalah suatu penyakit degeneratif pada sistem saraf yang ditandai dengan adanya tremor pada saat beristirahat, kesulitan untuk memulai pergerakan, dan kekuatan otot yang berkurang. Pertama kali ditemukan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang bernama James Parkinson pada tahun 1887. Tentang etiologi pada penyakit Parkinson. Di etiologi ini, sel-sel saraf pada ganglia basalis mengalami kemunduran, sehingga pembentukan dopamin menjadi berkurang. Penyebabnya apa? Karena dari kemunduran sel saraf dan berkurangnya dopamin umumnya tidak diketahui. Tampaknya, faktor genetik tidak memegang peran utama, meskipun penyakit ini cenderung diturunkan. Ada beberapa etiologi pada penyakit Parkinson, itu ada keturunan atau genetik, toksin atau racun, kepala terluka atau trauma kepala, dan penyebab obat. Baik, di sini untuk klasifikasi Parkinson itu ada 3, yaitu Parkinsonimus primer atau idiopatik atau paralisis sagitans. Dan yang kedua yaitu Parkinsonimus sekunder atau simptomatik, dan yang ketiga itu sindrom para Parkinsons atau Parkinsons plus. Nah, dari penyakit ini ada masing-masingnya itu ada berbagai macam perbedaan ya. Baik, selanjutnya ada manifestasi klinis. Di sini dibagi menjadi 2, ada gejala motorik serta gejala non motorik. Untuk gejala motorik ini yang pertama ada gemetar atau tremor, kemudian ada kekakuan atau rigiditas. Yang ketiga adanya hipertoni. Nah, hipertoni ini kondisi di mana tekanan darah tinggi secara konsisten. Kemudian ada mikrografia. Mikrografia ini istilah medis yang mengacu pada tulisan tangan yang sulit dibaca dan sangat kecil. Kemudian ada langkah dan gaya jalan atau sikap Parkinson. Kemudian ada bicara monoton, demensia atau penurunan fungsi kognitif. Kemudian yang ke-8 ada gangguan behavioral. Yang 9 ada hilangnya refleks postural. Yang 10 bradykinesia atau gerakan lambat, atau juga akinesia, kurangnya gerak sama sekali. Nah, untuk gejala non-motorik ini yang pertama ada gangguan suasana hati, yang kedua ada disfungsi otonomi, yang ketiga gangguan seksual, yang keempat ada gangguan kognitif, yang kelima ada gangguan tidur, dan yang terakhir ada gangguan sensasi. Selanjutnya yaitu ada pengkajian keperawatan dari penyakit Parkinson, yaitu yang pertama itu dari keadaan umum. Kita cek dari tanda-tanda vitalnya dari pemeriksaan fisik. Yang pertama yaitu B1 atau breathing. Yang kedua yaitu blood. Yang ketiga yaitu B3 atau brain. Dan keempat yaitu pemeriksaan saraf kranial dan sistem motorik. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu ada EKG, CT scan, dan teknik neuroimaging. Baik, untuk selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan akinesia atau bradykinesia, tremor, ditandai dengan keterbatasan dalam rentang gerakan volunteer melambat. Kedua, gangguan menelan berhubungan dengan rigiditas atau sekunder akibat Parkinson, ditandai dengan disfagia, tersedak, dan mengiler.
ketiga, adanya hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan kerusakan fungsi motorik otot-otot bicara sekunder akibat Parkinson, ditandai dengan ataksia otot bicara, kerusakan kemampuan untuk bicara. Keempat, ada konstipasi berhubungan dengan medikasi dan penurunan aktivitas akibat kelemahan otot pada penyakit Parkinson, ditandai dengan feses keras, defekasi kurang dari 3 kali seminggu. Dan yang terakhir, ada gangguan konsep diri berhubungan dengan perubahan penampilan dan sikap tubuh.